Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda di puasa hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga puasanya masih lancar hingga hari ini. Dan tentu saja senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Syiar Ramadan. Dan episode kali ini kita akan membahas tema terkait dengan menjadi pribadi bijak yang meninggalkan jejak, tentunya bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita pada hari ini di studio. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat. Sehat dan juga masih lancar dalam berpuasa. Baik, nah Pak Ustadz, tema kita hari ini merupakan menjadi pribadi bijak yang meninggalkan jejak. Mungkin tema ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita meninggalkan jejak itu dalam bentuk kebaikan, supaya agar nanti ketika kita sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, kita tetap diingat dengan kebaikan itu, atau mungkin istilahnya amal jariah ya Pak Ustadz ya. Seperti apa mungkin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, sebuah ungkapan mengatakan bahwa harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama yang baik. Ya, dari istilah ini tentu mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini akan ditinggalkan, tapi yang tinggal yang abadi adalah kenangan dan jejak yang baik. Dalam Al-Quran kita temukan ada surah yang membahas tentang bagaimana menjadi pribadi yang bijak, yaitu di surah Asy-Syu'ara. Surah ini menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang 40.000 tahun yang lalu sampai saat sekarang ini itu namanya selalu dikenang, apalagi ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh. Maka bagian daripada spiritualitas dan juga ibadah ritual, yaitu dengan menginjakkan jejak-jejak peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti tawaf di Ka'bah, kemudian sholat di maqam Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa ya, meskipun usia kita dibatasi oleh waktu sesuai dengan kontrak perjanjian kita dengan Allah. Ketika dalam rahim seorang ibu, Allah berfirman, Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Maka bayi yang ada dalam kandungan mengatakan, qalu bala syahidna. Maka terjadilah kontrak MOU, perjanjian antar hamba dengan Tuhan. Maka di muka bumi ini kita ada batas usia. Akan tetapi, meskipun usia kita dibatasi, akan tetapi jangan sampai umur kita dibatasi dengan kebaikan. Makanya bedanya usia dengan umur. Kalau usia itu adalah kontrak kehidupan dengan Allah, sedangkan umur itu adalah manfaat. Makanya umur itu diambil dari bahasa Arab. Innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid. Memakmurkan artinya memberikan manfaat yang banyak. Nah, di surah Asy-Syu'ara ini paling tidak ada 4 hal sehingga menjadi pribadi yang bijak yang meninggalkan jejak.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Jadi kita fokus ke 4 item sebagai sarana supaya kita meninggalkan jejak dan dikenal sebagai orang yang bijak atau yang berkarismatik. Tentunya itu tidak terlepas dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang mengandalkan dirinya, maka itulah disebut dengan pencitraan. Pencitraan manusia akan luntur seiring berjalannya waktu. Akan tetapi ketika itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan abadi selamanya selama adanya alam semesta. Siapa yang menggerakkan hati manusia? Yang menggerakkan itu adalah Allah. Siapa yang menundukkan hati manusia? Yang menundukkan itu adalah Allah. Nah, kita lihat item yang pertama. Rabbi habli hukman. Yang artinya, ya Allah, karuniakanlah kepadaku hikmah, bijak. Para nabi dan rasul itu dibekali oleh Allah ilmu dengan hikmah. Karena ketika ilmu dikejar, semakin kita mengejar ilmu, maka ilmu akan memberikan kepada kita sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Semakin ilmu dikejar, maka ilmu akan memberikan sedikit. Akan tetapi ketika ilmu itu sudah dibarengi dengan hikmah, kata Allah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang dibekali dengan hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka akan dibukakan pintu kebaikan yang banyak. Oleh sebab itu, para nabi dan rasul selalu dibekali 2 hal, atainahu hukman wa ilman, yaitu dibekali dengan hikmah dan juga dibekali dengan ilmu. Coba kita lihat, ketika ada orang yang berilmu, akan tetapi tidak memiliki hikmah, maka apa yang diungkapkan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi ketika orang yang mungkin ilmunya sangat sederhana, tapi ketika diucapkan dengan penuh hikmah, maka apa yang didengar itu akan masuk dalam kalbu. Ini ada sebuah kisah yang terjadi di salah satu daerah. Ada seorang ulama yang memberikan pengajian. Ya, pengajian ini adalah pengajian tafsir Al-Quran. Tapi suatu ketika karena sakit, sehingga digantikan oleh putranya. Ya, putranya ini juga merupakan alumni dari Timur Tengah. Bahkan menguasai disiplin ilmu Al-Quran dan juga interpretasi Al-Quran, yaitu hadis. Maka anaknya ini memberikan kajian. Dari satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Kemudian diinterpretasi dengan menggunakan hadis. Akan tetapi ketika pengajian telah usai, maka para jamaah menghadap kepada Pak Kiai. Kemudian Pak Kiai mengatakan, ya bagaimana respon jamaah? Ya ketika putraku memberikan kajian, maka jamaah mengatakan, wahai sang Kiai, sangat luar biasa. Dari satu ayat diinterpretasi dengan ayat yang lain, ditafsirkan dengan ayat yang lain, tapi sang Kiai hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sementara sang Kiai hanya menafsirkan satu ayat, akan tetapi itu masuk ke dalam kalbu. Kemudian sang Kiai memanggil putranya dan mengatakan, wahai putraku, engkau memberikan ilmu karena engkau merasa pintar, bukan pintar merasa. Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang pertama untuk menjadi pribadi yang bijak meninggalkan jejak adalah meminta kepada Allah pertolongan dari Allah supaya kita menjadi pribadi yang penuh dengan hikmah, pribadi yang bijak, penuh dengan karismatik, bukan pencitraan. Dalam Al-Quran,
kita menemukan sosok bukan seorang nabi, bukan juga seorang rasul, tapi diabadikan namanya dalam Al-Quran, yaitu Luqmanul Hakim, Luqman yang sangat bijak. Walaqad ataina Luqmanal hikmatah. Luqman ini bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi diabadikan namanya dalam Al-Quran karena memiliki sifat al-hikmah yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu cara untuk mendapatkan hikmah itu adalah harus menjadi pribadi yang pintar merasa, bukan merasa pintar dalam aspek apapun. Kemudian poin yang kedua, wa alhiqni bis-shalihin. Senantiasa dipertemukan dengan circle yang positif. Yang mana circle ini, komunitas ini, yaitu komunitas yang bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena bagaimanapun kita menjadi orang yang baik, jika lingkungan kita tidak baik, maka itu akan sulit menjadi pribadi yang baik. Pernah saya ungkapkan sebuah ungkapan dari Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan bahwa keburukan yang terorganisir bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Makanya satu ketika ada sahabat Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling tepat ku jadikan sebagai qarib, ku jadikan sebagai sahabat?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Jikalau engkau bersamanya, maka engkau ingat kepada Allah." Karena terkadang ada orang bersama dengan kita, tapi ketika kita bersama, yang diingat adalah cicilan atau kredit. Nah, pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita mengharapkan teman, kita mengharapkan sahabat, yang mana sahabat ini bukan hanya persahabatan di dunia, akan tetapi juga persahabatan di akhirat. Momentum bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis Rasulullah, ada dua sahabat yang berkarib di dunia. Akan tetapi ketika di akhirat, satunya dimasukkan ke dalam surga dan satunya dimasukkan ke dalam neraka. Maka yang dimasukkan ke dalam surga dia mencari. Dia mencari, "Ya Rabb, mana dulu sahabatku di dunia? Kami sama-sama berpuasa. Kami sama-sama bertaklim. Kami bersama-sama melakukan amal kebaikan. Tapi ketika dicari di akhirat, ternyata sahabat yang satu dimasukkan ke dalam neraka karena ada satu dosa yang dilakukan." Maka sahabat yang ada di surga meminta kepada Allah, "Ya Rabb, angkatlah qarib kami, sahabat kami, dan masukkan ke dalam surga." Makanya keutamaan orang yang berada dalam circle yang positif, maka mampu untuk memberikan syafaat nanti di akhirat. Ketika temannya dimasukkan ke dalam neraka, maka dengan mohon syafaat kebaikan yang dilakukan di dunia, itu akan diangkat, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kemudian poin yang ketiga, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, yaitu meminta kepada Allah supaya kita menjadi buah bibir tutur kata yang baik bagi orang-orang yang datang setelah kita. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam 40.000 tahun yang lalu meninggalkan alam dunia, akan tetapi namanya selalu dikenal menjadi syair Masjidil Haram. Setiap kita salat, tentunya namanya selalu diucapkan, wa ala ali Ibrahim. Ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah, namanya selalu dikenang dengan rukun-rukun atau kewajiban ihram atau tawaf. Ini menunjukkan bahwa ya kita mengharapkan pribadi yang meninggalkan kebaikan, meninggalkan jejak. Akan tetapi pribadi yang meninggalkan jejak tentunya tidak terlepas dari pribadi yang memiliki kebijakan atau pribadi yang bijak dan juga pribadi yang karismatik sesuai dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada seorang peneliti dari Swiss ya, yang bernama Alfred Nobel. Ya, ini peneliti yang menemukan alat penghancur bahan atau alat berat, seperti penghancur gunung yang disebut dengan dinamit.
Nah, jadi Alfred Nobel ini penemu dinamit yang mampu untuk menghancurkan gunung menjadi terowongan dan sebagainya. Suatu ketika diberitakan dalam sebuah media ya bahwa Alfred Nobel ini meninggal dunia disebabkan karena alat dinamit yang ditemukan, padahal orangnya masih hidup. Apa yang terjadi? Alfred Nobel ini stres. Kenapa? Karena yang dia pikir dia dikenang sebagai pembunuh. Maka apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan adalah semua harta yang dimiliki dari hasil penelitian dia sumbangkan semua kepada orang-orang yang menemukan penelitian ilmiah. Makanya muncul istilah penghargaan skala dunia, yaitu penghargaan Nobel. Tujuannya untuk apa? Untuk dikenang sebagai orang yang baik. Dia rela mengeluarkan seluruh hartanya untuk diberikan kepada seluruh orang yang mendapatkan atau menemukan penemuan ilmiah berskala dunia. Nah, maka sampai kiamat, mungkin Piala Nobel ini akan selalu kita kenang tiap tahun. Maka tidak terlepas dari niat baik bagi seorang yang bernama Alfred Nobel, penemu dinamit asal Swiss. Akan tetapi, Alfred Nobel ini adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Karena dia tidak beriman kepada Allah, maka jejaknya hanya dikenang di dunia. Akan tetapi orang yang beriman, Tribuners, bukan hanya jejak kita tinggalkan di dunia, akan tetapi harapannya jejak juga menjadi peninggalan di akhirat. Oleh sebab itu, di surah Asy-Syu'ara ini ditutup dengan ayat yang terakhir, yaitu waj'alni min warathati jannati na'im, meminta kepada Allah supaya kita menjadi pewarisnya surga. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ketika meminta surga, jangan tanggung-tanggung. Is'al, maka mintalah surga, yaitu al-jannatil firdausil a'la, yaitu surga yang paling tertinggi, yaitu Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan keempat item ini bisa menjadi pribadi yang bijak, yang meninggalkan jejak, karena gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, jadi sebisa mungkin kita terus berbuat kebaikan ya Pak Ustadz ya, supaya kita meninggalkan selain juga nama kita di dunia, ternyata amal kita yang bisa kita tinggalkan dan bermanfaat bagi orang lain sampai nanti kita juga kembali kepada Yang Maha Kuasa begitu. Artinya kita di dunia dikenang dengan baik dan juga bisa dengan baik pula berpulang ke rahmatullah. Nah kemudian juga kalau di dunia nyata kita mungkin meninggalkan nama dan lain sebagainya. Di media sosial ada jejak digital Pak Ustadz ya. Semoga kita juga terus meninggalkan jejak digital yang baik. Dan ini tentunya juga meskipun kita sudah tidak ada di dunia, jejak digital ini masih akan terus ada dengan adanya teknologi. Jadi semoga kita semua bisa bijak, baik itu di kehidupan nyata maupun juga di kehidupan media sosial saat ini. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan begitu banyak pencerahan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Tribuners yang sedang menyaksikan dan juga menantikan waktu berbuka puasa. Dan semoga kita bisa kembali lagi berbincang dengan tema-tema menarik lainnya di episode lain di Syiar Ramadan Tribun Timur. Dan terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan beragam program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.